Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia dengan NIM 200810501. Saya mahasiswa Tadris Matematika 3B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang perbandingan. Ayo, siapa yang suka membanding-bandingkan sesuatu? Misalnya, ketika nilai ujian dibagikan, biasanya momen membandingkan ini selalu berlangsung. Dan masalahnya, apa sih perbandingan itu? Bagaimana cara kita membandingkan yang benar? Dan apa saja jenis-jenis perbandingan? Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Jadi, perbandingan adalah sebuah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis, biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita membandingkan dua besaran. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya membandingkan? Jadi, dalam membandingkan, kita harus melihat atau kita harus memperhatikan dua syarat, yaitu yang pertama adalah samakan satuannya. Jadi, dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Misalnya, Ani memiliki pensil dengan panjang 13 cm, sementara panjang pensil Budi adalah setengah meter. Hal ini karena keduanya merupakan satuan yang berbeda, sehingga ukuran satuannya harus kita samakan terlebih dahulu, yaitu menjadi meter atau menjadi sentimeter. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan satuan tersebut. Nah, kita harus menyamakan, misalnya kita akan ubah ke sentimeter. Diketahui berarti panjang pensil Ani adalah 13 cm. Panjang pensil Budi adalah setengah meter, sama dengan, berarti kalau setengah meter itu sama dengan 50 cm. Kemudian caranya yaitu dengan mengurangi panjang pensil Budi dengan panjang pensil Ani. Berarti 50 dikurangi 13 adalah 30 cm. Jadi perbandingan antara panjang pensil Ani dan panjang pensil Budi adalah 30 cm. Syarat yang kedua adalah kita harus membuat hasil yang paling sederhana atau pecahan yang tidak bisa dibagi lagi. Misalnya, kakak mempunyai uang 150.000, sementara adik mempunyai uang 50.000. Nah, berapa sih perbandingan uang mereka? Kalau kalian menjawab 15 berbanding 5, itu belum tepat, karena bilangan itu masih bisa diperkecil lagi. Jadi berapa? Mari kita hitung. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan yang tadi. Kalian bisa sambil lihat di layar kalian masing-masing. Yang pertama, kita akan membuat pecahan terlebih dahulu, yaitu 150.000 per 50.000 atau uang kakak per uang adik. Nah, sekarang kita akan membandingkan, yaitu 150.000 dan 50.000. Bagaimana sih caranya, atau angka berapa sih yang bisa membagi kedua bilangan tersebut dan menjadi pecahan yang paling sederhana, yaitu adalah 50.000. Ya, benar. Jadi 150.000 dibagi 50.000, 50.000 dibagi 50.000. Nah, 150.000 dibagi 50.000 sama dengan 3. 50.000 dibagi 50.000 sama dengan 1. Jadi
3/1. Maka perbandingan uang kakak dan adik adalah 3/1 atau perbandingannya adalah 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perbandingan. Jadi dilihat dari bentuknya, perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama yaitu perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Misalnya, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerja ditambah, kira-kira pembangunan gedung menjadi semakin lama atau semakin cepat? Nah, pasti semakin cepat kan? Nah, itulah contoh penerapan perbandingan berbalik nilai. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis perbandingan. Jika dilihat dari bentuknya, perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Yang pertama yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Misalnya, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerja ditambah, kira-kira pembangunan gedung menjadi semakin lama atau semakin cepat? Ya, pasti semakin cepat kan? Nah, itulah contoh penerapan perbandingan berbalik nilai. Yang kedua yaitu adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin kecil. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.